92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, Sobat Maestro apa kabar? Dan kita hari ini menyapa Anda kembali. Tentunya bukan cuma menyapa saja, karena ada satu informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Di hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Pak Hendra Sihombi, pakar saham forex dan gold trading. Juga ada Pak Andre Dunan ya, seorang entertainer ya, karena beliau ini adalah seorang DJ dan juga sekarang ternyata main juga nih menjadi trader dan juga investor. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol langsung ya bersama beliau-beliau ini, orang-orang pintar, dan menyapa dulu deh semuanya ya. Halo Pak Hendra. Halo Mbak Mary, halo Sobat Maestro, selamat sore, salam sehat. Sehat juga ya Pak Hendra ya, selalu fit ya. Dan juga ada Pak Andre yang bergabung bersama dengan kita kali ini. Halo Pak Andre, apa kabar? Baik. Halo juga Sobat Maestro. Yes, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Beliau-beliau ini adalah seorang trader dan juga pakar saham forex dan gold trading. Ke Pak Hendra dulu nih. Pak Hendra, ini adalah beberapa kali kita udah sharing membahas tentang saham, tapi pasti ada Sobat Maestro juga yang di hari ini mungkin baru bergabung bersama dengan kita di perbincangan hari ini. Pak Hendra, saya pengen tanya dong, ini satu topiknya ini luar biasa bikin apa ya? Bikin orang Kurios ya? Masa sih iya gitu kan, di masa pandemi malah kaya gitu kan, ini apaan nih, ngegombal gitu kan, di saat semua bisnis lesu, di mana semua perekonomian masuk kuartalnya juga iya gitu kan, tentang berita-berita tentang resesi, tapi ini di masa pandemi malah kerja. Apa yang ingin Anda sampaikan melalui topik kita di hari ini, Pak Hendra? Ya, Sobat Maestro yang mendengar, kenapa trading ini jadi menarik untuk bisa menjadikan kita kaya di kala pandemi? Ini memang kontradiksi dengan kondisi pasar yang lesu, ya kan? Kita jualan apapun juga di luaran, demand daripada atau daya beli masyarakat lagi rendah. Tetapi ya ternyata dengan efek di rumah saja, ada suatu peluang, yaitu di transaksi, di trading, di forex ataupun gold ataupun indeks ya, yang mana transaksi ini volatile, dalam arti kata fluktuatif. Dalam satu hari itu naik itu mungkin bisa saya mencatat ketika lesu sekalipun ada sekitar 20 kali naik turun. Dan juga sangat liquid karena memang per hari sekarang volume transaksi harian kurang lebih sekitar 7 triliun US dollar. Ya, catat ya, 7 triliun US dollar. Lalu kemudian bursanya sendiri secara kontinu mulai dari Asia diawali oleh Sydney, kemudian Tokyo, kemudian juga buka London, market Eropa, dan juga kemudian disambung dengan market Amerika, dengan New York Stock Exchange, dan ini terus secara 24 jam perdagangan ini open, sehingga siapapun juga kita sebenarnya kita bisa memanfaatkan momentum ataupun sifat-sifat daripada trading forex gold ini dimanapun oleh siapapun juga gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir bahwa nanti kalau beli ada yang jual nggak, kemudian kalau mau jual ada yang mau beli nggak perlu khawatir, market selalu rame dan juga selalu akan ketemu lawan kita lah istilahnya. Kalau kan namanya trading kan dagang harus ada buyer dan seller. Nah itu semuanya akan terjadi ya karena volume transaksi satu hari itu di seluruh dunia kurang lebih sekitar 7 triliun US dollar, begitu kira-kira. Sehingga siapapun kita yang mau trading di dalamnya bisa menjadi kaya ketika pandemi ini, begitu. Nah, karena memang tadi marketnya luas, juga hampir tidak terpengaruh ya dengan pandemi global seperti ini ya Pak Hendra, atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Iya, karena memang tadi money never sleep ya, karena memang seluruh dunia ya melakukan transaksi ini. Jadi melalui fasilitator bursa ya, semua siapapun juga bisa melakukan transaksi ini gitu. Jadi kita nggak perlu lagi cari repot-repot siapa sih yang akan jadi buyer ataupun seller kita gitu loh. Selama ada harga, market bergerak, kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Dan satu lagi sih sebenarnya kenapa trading ini menarik buat kita, karena memang kita punya modal itu kan dikatrol, itu namanya dengan sistem transaksi leverage, dengan modal dikatrol sampai 100 kali lipat dari apa yang kita miliki. Jadi misal kita membeli aset acuan, misalkan properti nih ya, properti kita beli 1 miliar,
Kalau kita punya uang 1 miliar, ya itu berarti kan 1:1 kan ya. Jadi barternya harga 1 miliar ditukar dengan value 1 miliar lagi. Tetapi di bisnis ini, di trading ini, aset acuannya yang 1 miliar itu, kita hanya memerlukan modal hanya 1%-nya saja, rata-rata ya. 1%-nya saja. Artinya dengan hanya 10 juta, kita bisa mengikat kontrak untuk membeli aset acuan yang nilainya 1 miliar tersebut. Dan untungnya adalah ketika aset acuannya itu dari 1 miliar katakanlah naik sekitar misalkan 5%, berarti kan 50 juta ya, 5% dari 1 miliar. Oke. Nah, setelah itu berarti keuntungan kita adalah walaupun dana kita yang terpakai hanya 10 juta, tetap kita keuntungannya adalah 50 juta. Oke. Gitu. Jadi menariknya di situ. Yang pertama adalah marketnya very liquid karena memang seluruh dunia mentransaksikannya dan 24 jam. Yang kedua adalah dengan adanya sistem leverage, yaitu modal kita itu dikatrol sampai di 100%. 100 kali lipatnya, 100 kali lipatnya. Sampai di 100 kali lipatnya ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, berhubungan dengan tema kita di hari ini, Sobat Maestro, di masa pandemi malah kaya begitu. Jadi itu kurang lebih pemaparan. Jadi kayaknya juga bukan karena mistis gitu ya, bukan karena hal-hal lain, tapi memang bisa dipaparkan. Tadi ada teorinya kenapa alasannya bisa seperti itu, karena marketnya juga yang memang luar biasa ya Pak Hendra ya. Nah kemudian arti tentang trading, tentang forex, saham ini banyak yang too much information kalau menurut saya, sampai akhirnya di luaran sana banyak yang ragu-ragu karena terlalu banyak informasi. Kalau dulu mungkin kita ragu-ragu karena kita tidak tahu, tidak paham. Tapi kalau sekarang justru karena terlalu banyak informasi, akhirnya kita justru jadi nggak bergerak, nggak take action. Padahal udah tertarik untuk mempelajari dunia trading. Nah, mungkin untuk orang awam nih ya, untuk kita nih, Pak Hendra, bisa diceritakan dong sebenarnya tentang trading, ada yang namanya forex, terus saham gitu. Secara mudah seperti apa sih? Oke, sebenarnya seperti Mbak Mary katakan tadi, bahwa tak kenal maka tak sayang, benar nggak? Jadi untuk memulai trading ini kita harus mengenali dulu. Jadi trading itu kan dagang sebenarnya, simpelnya. Nah, dagang itu standar, ada supply, ada demand. Nah, kemudian apa yang kita dagangkan, apa yang kita tradingkan? Memang ada tadi sempat disebut saham. Kalau saham kan adalah instrumen yang berupa bukti kepemilikan kita kepada suatu perusahaan. Nah, kalau itu kan tujuannya untuk long term. Nggak mungkin sekarang kita beli perusahaan, kemudian dalam waktu singkat, terus kita jual lagi perusahaannya. Nggak mungkin kan? Nah, tapi yang mungkin adalah beli sekarang perusahaannya, kemudian ditunggu sampai perusahaan tersebut growth, baru ada kita menikmati hasil. Rata-rata begitu kalau untuk pelaku saham. Nah, tetapi kalau untuk di trading di forex, gold, ataupun indeks sahamnya, itu adalah derivatif ataupun turunan daripada instrumen utama tadi. Di sini kita manfaatkan volatilnya, fluktuasinya, dan leverage tadi, bahwa modal untuk melakukan transaksi, let's say 1 miliar, kita hanya bisa gunakan dengan dana yang 10 juta saja. Misal ya, kalau kita compare dengan saham. Saham kita mau beli saham Telkom senilai 1 miliar. Oke, kita kalau nggak punya duit 1 miliar, nggak bisa kita beli. Tetapi untuk membeli saham 1 miliar ini, kita bisa lakukan di trading derivatifnya ini dengan modal hanya 10 juta. Begitu. Untung ruginya sama-sama. Jadi ketika untung beli saham Telkom yang nilainya 1 miliar, let's say untungnya 10%, berarti untung 100 juta dengan modal 1 miliar. Tetapi di sini di trading forex, gold, komoditi, dan lain sebagainya, dengan yang seharusnya modal 1 miliar, kita punya 10 juta saja, kita bisa membelinya. Lalu kemudian aset acuannya naik 10%, berarti keuntungannya 100 juta. Oke, karena aset acuannya adalah 1 miliar. 1 miliar berbanding dengan 1 miliar. Bedanya adalah di modal. Kalau beli modal untuk di saham katakanlah 1 miliar, harus ada 1 miliar. Tapi kalau di trading sini, di futures ini, di forex gold trading commodity ini, kita keluarkan modalnya hanya 10 juta. Artinya, perjanjian untuk membeli aset acuan senilai 1 miliar, lalu untungnya sama-sama, kalau yang di sini dengan modal 1 miliar untung 100 juta, maka yang di forex gold trading ini juga sama, untungnya adalah 100 juta. Perbedaannya adalah di modal dan likuiditasnya. Modalnya jauh lebih ringan, ya, tapi lebih liquid. Lebih liquidnya kenapa? Karena yang menjadi pelaku adalah seluruh dunia. Seperti itu. Itu mungkin perbedaannya. Ya.
Itu tadi perbedaannya karena ternyata tidak bisa disamakan. Kadang-kadang kan orang cuma taunya trading dan forex itu tuh kayak hal yang ya udah sama aja begitu ya. Oke, Ya. dan kalau Pak Hendra sendiri sudah sejak kapan sih mengenal dunia trading ini? Kebetulan saya sendiri mengenal trading dari sejak kuliah tahun, aduh, ketahuan deh angkatannya ya. Saya dari kuliah itu sudah mempelajari teori portofolio tentang saham, tentang derivatif, yaitu contract for difference. Saya belajar jurnalnya. Jadi jurusan saya statistik di Pajajaran, angkatan 98. Lalu kemudian dari situ saya sudah mempelajari tentang dunia investasi. Dan saya terjun di dunia investasi ini di tahun 2005. Baik industri forex ataupun industri pasar modal, yaitu saham. Dari situ saya statusnya bekerja. Tetapi sekitar tahun 2012 full time trader, mentor, dan juga ada buka kelas. Nah, kemudian sampai sekarang lah berlanjut mentor di beberapa komunitas dan salah satu edukator juga di pasar modal. Begitu. Oke, tadi udah sempat disinggung tentang komunitas. Seberapa penting sebenarnya seorang trader harus bergabung di komunitas, Pak Hendra? Komunitas itu pentingnya buat kita ketika kita akan menghadapi news, kemudian melihat sama-sama harganya itu sudah murah atau mahal. Kalau kita yang berbeda aliran, let's say kita berbicara ekonomi, ya curhat ekonomi, tapi ke orang agama, pasti sama dia disuruhnya apa? Berdoa saja, tahajud, dan lain sebagainya, benar ya? Tapi kalau ketika kita warnanya ekonomi, kita berbicara dengan orang ekonomi juga topiknya, maka itu akan menjadi positive vibe gitu loh, dan saling menguatkan, dan kemudian juga kita bisa ada satu wacana yang bisa mengerucut. Oh iya benar, sekarang harga, let's say harga pound sterling tersebut sedang murah. Kenapa murah? Kalau lawan bicaranya sejenis, istilahnya dalam arti kata satu vibrasi di satu vibe, maka dia bisa berkata, oh ini karena lagi ada Brexit dan seterusnya, sehingga membuat suatu power energi yang sinergi gitu loh. Itu pentingnya komunitas. Jadi ada wacana yang sama untuk kita bahas. Enak gitu, seperti itu. Oke, jadi bukan untuk saling sikut-sikutan, bukan untuk saling curi-curi. Ini justru ilmu yang dicurinya justru bagus ya sebenarnya untuk kemajuan masing-masing trader. Dan bergabung juga hari ini Pak Hendra, ini ada siapa nih? Setiap kita ngobrol nih kayaknya banyak banget rekan-rekan sahabat-sahabat yang diundang. Kalau hari ini ada siapa nih Pak Hendra? Iya, hari ini kita kedatangan tamu dari klien saya sendiri, ini Pak Andre Dunan. Maksud bilang Pak ya, bro, halo bro. Jadi Mas Andre ini adalah seorang DJ, kemudian memang pebisnis juga, bisnisnya di emas, lalu kemudian cemplung di trading. Entah di mana kemudian nge-DM saya di Instagram gitu loh. Nah setelah itu ya udah terjadilah komunikasi dua arah yang satu vibe tadi. Ya udah jadi enak ngobrolnya tentang ngomongin ini itu seperti itu. Jadi luar biasa ya backgroundnya ini ya. Malah tadi ketemunya cuma kontak-kontak di Instagram ya. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Bapak DJ ini mungkin ya. Halo Pak Andre. Halo, Bang Heri. Ya. Iya, kita mau masih membahas dan kayak kasih edukasi juga gitu ya untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk memulai. Makanya kalau seperti ini itu gongnya itu harus dari pengalaman, dari testimoni gitu kan, nggak cuma teori-teori aja. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Andre sendiri dari awal, apalagi tadi dengan profesi yang dari entertainer gitu kan. Nah, sampai akhirnya malah jadi investor sekarang, juga seorang trader. Nah, awalnya seperti apa sih? Apakah waktu itu udah jarang untuk joget-joget lagi gitu kan, terus akhirnya udahlah gitu, udah ngalah sama yang muda-muda gitu kan, DJ muda jadi pensiun dini atau seperti apa sih Pak Andre? Unik loh, soalnya penasaran juga. Sebenarnya sih saya untuk mengetahui trading ini udah cukup lama lah. Saya sendiri juga sebelumnya trader, tapi baru tertarik ini sebenarnya mulai getol bangetnya sih pas
justru pandemi ini gitu, karena Oh ya. ya kan entertainment pandemi gini ya mau ngapain gitu, rame-rame di mana? Iya yang ada. Iya, iya, iya. Terus kebetulan saya juga ada toko perhiasan kan. Nah, bisnis perhiasan pandemi gini orang juga lagi pada nyimpen duit nih gitu. Jadi duitnya pada ditahan, terus ya terus terang sih memang jauh menurun dan lesu. Tapi untungnya sih saya ketemu sama si tradingan ini gitu. Jadi kalau orang-orang bilang sih saya justru hedging bisnis saya yang dimana jual emas fisik gitu, tapi saya beli di ininya, di tradingnya gitu loh. Jadi itu sama aja kayak hedging sih kalau menurut iya, jadi di hedging. Teori ekonominya begitu. Ekonominya seperti itu gitu. Jadi ya cukup apa namanya dengan analisa yang bagus gitu. Karena kebanyakan orang mungkin persepsinya trading pasti kalah karena brokernya atau apa. Ya bisa mainnya nggak gitu aja sih sebenarnya. Kalau bisa mainnya ya bukannya pasti menang, nggak ada yang 100% menang sih memang gitu. There's no certainty di bisnis apapun kalau menurut saya gitu. Jadi selama kita bisa menganalisa, terus tadi ada komunitas-komunitas untuk berbagi gitu. Jadi informasi-informasi itu kan kita selalu bertukar informasi arah market kemana, terus baiknya sekarang jual atau beli kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak membantu kita sih sebenarnya. Oke, jadi kalau bisnis perhiasan sendiri udah lama ya, berarti Pak Andre ya? Udah lebih dulu ya? Udah lumayan lah. Ya, jadi kayak buka keran baru nih ya untuk masa sekarang. Kalau pentingnya komunitas menurut Pak Andre seperti apa sih? Komunitas sendiri ya itu tadi seperti dibilang sama Bang Hendra gitu kan. Komunitas ya untuk bertukar informasi, untuk saling belajar. Terus kalau misalnya ada, kebetulan saya sendiri untuk trading itu lebih ke technical gitu kan. Jadi semuanya secara teknis, sedangkan kalau fundamental ada news, saya berhenti dulu tuh, saya nggak berani gitu. Karena saya mendingan main di ranging area daripada yang trending gitu. Nah, dengan adanya komunitas ini sebenarnya membantu saya juga. Jadi newsnya yang keluar prediksinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya itu ya saya akhirnya sekarang bisa trading di saat ada news juga gitu. Lebih banyak benefit buat saya dengan bergabung. Ada support system baru juga begitu ya Pak Andre untuk ada di komunitas IBF sendiri. Nah, mungkin Sobat Maestro dari tadi kita banyak membahas tentang komunitasnya, IBF-nya begitu ya. Kalau di sebelumnya ada perwakilan dari IBF Galeri Jakarta, tapi di hari ini Pak Hendra sendiri nih yang akan memperkenalkan ke kita juga. Ini ada salah satu komunitas yang luar biasa juga untuk bisa mewadahi para trader-trader. Ini kemarin kayak ada istilah-istilah lucunya deh pokoknya nih. Mungkin Pak Hendra bisa dijelaskan juga nih tentang IBF itu sendiri seperti apa? Ya, jadi saya dan beberapa klien ini memutuskan untuk membentuk komunitas ini jadi benar-benar ada yang mengayomi gitu loh. Komunitasnya dikasih nama Oplos Trading Club. Kenapa dikatakan Oplos? Itu simpel aja sih sebenarnya. Dengan teori trading yang menjelimet gitu ya, dengan teori trading yang sederhana, sebenarnya kita bisa melakukan open posisi, profit, close. Ya, hanya sesimpel itu. Makanya open posisi, profit, close. Lalu kemudian dengan tema yang sesederhana itu, karena memang teori nanti yang akan dibahas di Trading Club ini pun adalah teori-teori yang nggak jelimet, ya, yang kami angkat dari sebuah teori lama dari saham, KISS, yaitu Keep It Simple Stupid Method gitu loh. Jadi metodenya ya dengan metode yang simple kita bisa cetak profit kayak gitu. Lalu muncullah dengan si komunitas ini supaya siapapun juga yang join
khususnya mungkin adalah semua klien-klien yang ada di IBF bisa terarah gitu loh ketika dalam melakukan transaksi. Jadi ketika kapan mau ambil posisi, kemudian ketika nanti ketemu masalah seperti apa yang harus dilakukan, apakah risk value-nya kita manage dengan cara A, B, C, D, nanti itu kita bisa pelajari. Begitu klubnya, trading klubnya Mbak Mary. Iya, trading klubnya ya. Jadi untuk yang butuh informasi tentang IBF, kita bisa menghubunginya kemana? Ke website atau ke Instagram atau seperti apa Pak Hendra? Ya, untuk Sobat Maestro yang mendengarkan, bisa menghubungi untuk lewat IG, IBF Jakarta Gallery ya. Di situ bisa untuk lakukan, kita IBF lagi adakan promosi, yaitu untuk 1 hari preview apa saja yang akan dibahas ya, itu free ya, disponsori oleh IBF. Itu free 1 hari preview untuk belajar sebenarnya apa sih big picture-nya ketika kita mau menjadi seorang trader ya. Di situ saya dan beberapa rekan akan sharing perihal apa yang kami pelajari dulu ya, dari tahun, berarti saya sudah terjun dari 2005. Saya akan sharing ilmu-ilmu yang didapat apa saja, lalu kemudian diakhiri dengan kesimpulan teknik mana yang dipakai sehingga membantu bagi siapapun juga untuk melakukan trading ini. Sehingga dengan latar belakang apapun juga ya, baik ibu rumah tangga, baik juga profesional di bidang apapun ya, apalagi yang finance, itu bisa melakukan trading dengan mudah. Dan tentunya profit sih, kayak gitu. Oke, yang penting profit juga ya, jangan kebanyakan loss-nya gitu ya Pak Hendra ya. Oke, jadi ada event terdekatnya ini kapan ini untuk teman-teman IBF adakan? Event terdekatnya tanggal 3 November, tapi katanya tadi saya diinformasikan sudah full. Lalu kemudian event berikutnya, karena kan ini pandemi, jadi nggak bisa banyak ruangannya, tidak bisa banyak. Jadi yang 3 sudah full, yang minggu depannya lagi itu hampir full, ya kan? Tetapi untuk lebih lanjutnya mungkin bisa langsung aja dikontak di tadi, baik lewat di Instagram, ya betul, untuk lebih memudahkan IBF Galeri Jakarta supaya memudahkan. Bisa direct message aja, karena di 3 Oktober ini kebetulan udah penuh, di 10 Oktober juga masih nggak tahu kuotanya seperti apa Pak Hendra ya. Jadi nanti ada teman-teman IBF yang akan memberikan informasi untuk Anda Sobat Maestro, jadi boleh langsung ke Instagramnya aja di IBF Jakarta. Nah, Pak Hendra, nanti di preview sendiri kan Pak Hendra juga yang akan menjadi narasumber ya, akan sharing entah ada yang sudah pengalaman berdarah-darah, ada yang masih bingung banget gitu ya tentang trading. Nah, ini rencananya materi apa sih sebenarnya yang akan diberikan nanti, dibekali untuk memperlengkapi mereka semua? Karena kan pengalamannya pasti macam-macam. Ya, betul. Nah, jadi saya menemukan suatu formula yang dalam arti kata, ketika dengan latar belakang apapun, kasarnya itu kita mau samakan persepsi, yaitu dengan cara yang pertama teorinya adalah financial planning. Jadi financial planning ini adalah sebagai fondasi buat kita untuk melangkah kepada tujuan-tujuan finansial kita. Dan langkah fondasi awal kita untuk kita mengetahui risk profile kita seperti apa, itu yang pertama ya. Dan juga di situ saya sisipkan detox psychology trading supaya supaya sebelumnya mungkin memiliki teori-teori yang A, B, C, D, F, G yang kita juga nggak tahu kebenaran atau kevalidan dan sebagainya ya. Tapi di situ kita bisa samakan persepsi dengan satu teori itu ya, financial planning itu dengan detox psychology tradingnya. Yang kedua baru kita akan pelajari fundamental analysis yang disertai juga dengan makro ya, sedikit lah makro, karena itu semuanya beritanya sudah banyak, tinggal kita bagaimana cara pintar kita untuk mengkonsumsi news atau berita dari para analis dunia gitu. Yang ketiga adalah technical analysis. Nah, ini adalah senjata yang paling ampuh untuk kita trading dalam jangka pendek, short term, yang biasa dipakai oleh Mas Andre nih. Ini yang poin yang ketiga. Bahkan tadi saya pagi-pagi sempat discuss bahwa Mas Andre ini kayaknya tertarik untuk membuat sebuah robot gitu untuk technical yang sudah diinikan gitu kan. Itu yang ketiga ya. Jadi saya ulangi, yang pertama financial planning dan detox psychology trading. Yang kedua adalah fundamental analysis. Yang ketiga adalah
technical analysis. Yang keempat adalah yaitu menggunakan metode keep it simple stupid gitu loh. Artinya ketika mau trading, sistem inilah nanti yang akan kita pelajari lebih secara praktek lagi, yaitu sistem tradingnya yang mudah seperti itu. Jadi 4 materi ini nanti akan diulas di preview nanti pada tanggal 3 dan tanggal-tanggal berikutnya. Oke, jadi ini akan diperlengkapi terutama untuk calon-calon trader ataupun memang ada yang memang sudah dulu punya teori-teori gitu ya, akan dapat satu mindset baru. Nah, untuk Pak Andre ya mungkin tertarik untuk buat robot trading dan kemudian kolaborasi bersama dengan Pak Hendra. Iya, ini lagi ngobrolin kita nih, lagi ngobrol. Wow. Untuk launching ya, semoga akhir tahun ini udah bisa ada robot trading nih dihasilkan oleh seorang DJ Indonesia. Wih, bangga banget loh ini jadinya kan. Jadi nggak dianggap sepele lagi gitu loh, untuk entertainer itu juga ada isi kepala gitu ya, terutama tentang teknikal yang tertarik. Nah, kalau untuk syarat-syarat sebenarnya Pak Hendra, apa aja sih syarat-syarat untuk kita bisa terjun ke bisnis ini? Syaratnya adalah kita mau membuka diri untuk belajar saja, nggak ada yang lain. Kita mau belajar, udah selesai. Ya tentunya modal sih. Iya, kan? Iya. Ya, nama kita mau berbisnis, kita belum modal. Aha. Tapi kalau nggak ada modal, ya mungkin bisa dengan cara lain lah nanti. Tapi jadi tidak ada batasan dulu, usia ya? Tidak. Oh tidak iya ada ya. Batasan usia. Tidak ada batasan usia ya? Tidak ada batasan usia. Okay. Siapapun juga boleh, latar belakang apapun juga. Kita punya beberapa klien yang memang ibu rumah tangga sambil menyusui, sambil trading pakai handphone, ada itu. Wow. Kemudian ada juga yang kemarin sudah kita hadirkan, opa ya, usia sudah senja tetapi masih semangat. Motivasinya adalah yang penting jalan-jalan dibayarin sama market. Kayak gitu. Oke, iya. Kemudian ada juga yang orang fashion kemarin juga sudah gitu kan. Jadi latar belakang apapun terserah. Yang penting ada kemauan aja untuk mempelajari sebuah metode yang sederhana ini sehingga kita bisa kaya di saat pandemi ini. Oke, jadi ini temanya memang serius ya, tapi justru ini akan memotivasi untuk Anda semua Sobat Maestro di masa pandemi malah kaya ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa ikuti terus perbincangan kita bersama dengan teman-teman IBF Trader, ada Pak Hendra yang selalu mengundang juga teman-teman lain dengan beragam profesi begitu. Saya selalu terkejut loh Pak Hendra, ini luar biasa sekali ya, setiap mengundang untuk testimoni ini dari beragam profesi begitu, yang akhirnya kan membukakan mindset kita gitu kalau ini adalah bisnis yang bisa dijalankan dari berbagai profesi begitu ya Pak Hendra ya. Oke, di menit-menit terakhir perbincangan kita hari ini mungkin sebagai penutup pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro dari Pak Andre dulu nih. Untuk yang masih ragu-ragu, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang memang sudah tertarik tapi belum take action sampai sekarang. Silakan Pak Andre. Untuk yang masih ragu, apa ya? Sebenarnya sih sama aja sih kayak dagang biasa nih. Bisnis ini justru keunggulannya ya kita nggak perlu keluar rumah, cuman modal internet sama handphone lah gitu, sama smartphone ya. Very simple, nggak ada operational cost yang besar, tapi profitnya bisa besar gitu kan. Jadi ayolah jangan takut, kita coba. Oke, sukses terus ya untuk semua yang sedang direncanakan juga Pak Andre, untuk karirnya juga, pokoknya biar beres ini semua kerannya makin lancar gitu ya, bisnisnya lancar, kita di entertainment lancar dan tradingnya juga lancar. Dan penutup sekaligus nih dari Pak Hendra Sihombing, silahkan. Buat Sobat Maestro yang mendengarkan siaran ini, jangan ragu-ragu siapapun Anda, latar belakang Anda seperti apapun juga, yuk mari join bersama kami di Oplos Trading Club, yang mana kita akan sharing segala macam informasi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama trading, kita sama-sama happy, kita sama-sama senang, tenang tradingnya, dan cuan, gitu. Yes. Oke, Pak Andre, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Kita ketemu di next sesi lagi tentunya untuk membahas seperti apa sih di masa pandemi ini kita tetap kaya, tetap produktif juga ya. Oke Sobat Maestro, itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Hendra Sihombing, seorang pakar saham, forex, dan gold trading, juga Pak Andre Dunan, entertainer, trader, dan investor. Dan kita masih bersama dengan Anda tentunya di 92,5 Maestro FM.